Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, guru-guru di seluruh Indonesia dan juga khususnya guru penggerak dan juga khususnya lagi di Kota Palembang, khususnya lagi di Angkatan 4 ya. Jadi kali ini kita bincang-bincang lagi dengan kawan-kawan kita guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang yang baru minggu lalu sudah dalam tanda kutip paripurna untuk pendidikannya, tinggal nunggu nanti penyerahan ya. Ya, jadi kita di Choose Corner, Join Us in Creative and Excitement, ini adalah upaya untuk mengabadikan karya kawan-kawan semua, baik berupa proyek maupun praktek positif yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi nanti biar kita dapat konsumsi dengan baik, dapat kita tiru kalau misalnya bisa diaplikasikan di sekolah kita, apalagi nanti kalau misalnya sumber dayanya tidak sesuai, ya kita bisa sesuaikan yang bisa kita tiru. Oke ya. Oke, seperti biasa kita juga kedatangan tamu sore ini ya yang istimewa. Kita penasaran juga apa sih yang akan kita bincangkan pada siang hari ini. Dan juga penasaran juga terhadap proyeknya ya. Ini pasti juga luar biasa karena PP-nya juga luar biasa ya. Oke, beliau adalah Ibu Arjuna Putri. Oke, Ibu Arjuna Putri ini angkatan 4 juga. Kita nggak pernah ketemu Ibu ya di Loka ya. Belum pernah Pak, saya cari-cari Iya. belum pernah kayaknya, belum pernah Iya, ketemu sama belum Pak Ali. pernah. Kalau Belum. sama Ibu Mm-mm. Sutra saya berkali-kali, tapi Ibu Resi Iya, belum pernah sampai ke lokasi 9. Tapi itulah memang kekurangan ini ya, mungkin salah satu yang perlu dievaluasi. Jadi tidak rata muternya. Jadi iya. ini adalah sebagai salah satu alasan juga kenapa saya harus membuka untuk podcastan pada kali ini, kenapa harus meng-hire dan juga mengundang kawan-kawan karena memang ketika kita loka itu tidak rata bertemu, tidak bisa sharing ide juga. Kalau kita bertemu dengan orang yang sama berkali-kali juga idenya juga kadang hampir sama seperti itu. Makanya ini alasan kita untuk mengumpulkan ide-ide dan juga penasaran dengan proyek apa sih yang sudah dilakukan di sekolahnya masing-masing. Baik, Baik. sebelum kita ngobrol sana sini, saya nggak mau ngomong panjang. Silakan Ibu Arjuna untuk memperkenalkan diri dari mana, dari sekolahnya. Oke, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. santun. Sebelumnya, saya ini sebenarnya terima kasih sekali ya kepada Pak Ali telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk menjadi teman bicara. Anggap saja seperti itu ya Pak Ali ya. Nama saya adalah Arjuna Putri. Saya seorang guru TKB, guru kelas mengajar di TKIT Harapan Bunda Palembang yang bertepat di Jalan Politeknik Bukit Lama. Seperti itu Pak Ali. Saya seorang guru yang mengajar dari tahun 2005 Pak Ali dan sampai sekarang walaupun 2005, memang bos ya lama dari ya. tahun 2005. Aduh. Iya Pak Ali waktu itu masih kecil Pak Ali tahun Oh, 2005. dari Saya 2005 sampai sekarang di TK itulah ya? Atau pindah-pindah? Eh, nggak ada beberapa kali pindah karena kebetulan saya orang daerah kan, jadi pertama saya ngajar di Palembang, kemudian saya pindah lagi ke daerah saya, balik lagi ke Palembang, pindah lagi dan tahun 2012 saya masuk di TK yang sekarang gitu di TKIT Oke. ini. Alasan apa itu Mm-mm. pindah-pindah? Mungkin ada karena suami Eh, atau gimana? Dulu waktu saya pertama kali pendidikan saya sebenarnya di awal bukan guru TK Pak Ali sebenarnya. Oke. Jadi pendidikan saya tuh di awal itu saya mengambil kuliah pertama memang D1-nya TK. D1 TK. Nah, dari D1 TK itu saya ngajar TK Pak Ali. Di Hmm. adalah di Palembang sini namanya TK Kesehatan lah dulu ya. Terus saya mungkin sekitar 1 tahun saya pindah pindah lagi ke Hmm. keluar dari TK itu pindah lagi ke daerah sini juga masih di Palembang. Terus berapa tahun kemudian saya juga pindah lagi Pak Ali, pindah ke TK Negeri Pembina Lubuk Linggau karena memang saya aslinya orang Lubuk Oh. Linggau. Oh, memang dalam satu institusi gitu? TK Negeri Pembina Lubuk Linggau. Ya setelah itu saya menikah Pak ya, udah menikah, ikut suami ke sekolah yang baru. Beberapa tahun kemudian pindah lagi ke TK yang sekarang.
Oke. 2012 sampai sekarang. Seperti itu Pak Ali. Mantap, mantap. Mm-mm. Di pengalamannya sudah merantau sana sini udah banyak ya. Kalau pengalaman jadi guru mungkin Pak, tapi kalau Ya, pengalaman yang baru-baru belum, tapi belum. saya ketahui kalau guru TK tuh selalu happy kalau tiap pagi ya, tiap hari ya, ketemu dengan Ya anak-anak benar itu Pak. ya. Ya, Ya benar Pak, selalu happy. ya, Apapun yang beban kita di rumah, apapun masalah kita, kalau sudah ketemu mereka itu hilang ya. gitu. Jadi senakal-nakalnya anak TK itu kita nggak anggap nakal, itu ada suatu kelugian, kelucuan ya, jadi menghibur kita setiap Ya, hari. benar Oke, Bu sekali Pak. Arjuna, eh, Ya, kenapa kemarin kok bisa gabung CGP itu? Itu ada ini nggak sejarahnya kemana apa itu? eh, jadi gini Pak Ari, sebenarnya saya ini harusnya itu saya itu berada di angkatan satu Pak Ali. Oke, Ya, saya tuh udah duluan sebenarnya berarti daftarnya sebenarnya ya? di angkatan satu, tapi pas ketika tes kualistik itu bertepatan dengan acara pelepasan siswa saya gitu dan kebetulan Oh, saat itu saya menjadi pembawa acaranya atau MC-nya gitu di acara tersebut. Jadi tidak memungkinkan saya untuk mengikuti tes kualistik itu gitu. yang anu skolastik ya? Ya, skolastik ya yang itu. Nah, Ah, tes itu saya enggak. Jadi setelah habis jamnya kan kebetulan pagi Pak Ali ya. hmm. Acara saya pelepasan siswa itu pagi, tesnya juga pagi, jadi tidak mungkin saya tes. Sorenya dapat notifikasi bahwa saya tidak bisa mengikuti ini dilanjutkan nggak bisa gitu karena apa Oh, istilahnya sesinya sudah habis gitu kan. oke. Ya, jadi saya pikir ya udahlah mungkin ini belum rezeki gitu kan. Terus beberapa ini ada lagi cek SIM PKB, ada lagi apa saya tuh diberi kesempatan di angkatan 4 Oke. gitu loh Pak. Oh, berarti ada Diberi pemberitahuan ya? Pemberitahuan suruh gabung ada atau gimana? di SIM PKB istilahnya tuh kalimatnya itu bergabung di angkatan 4 gitu, diterima di angkatan 4 silakan ngikutin tes gitu. Ngikutin Oh, tes, itu rangkaian dari tes awal gitu. atau gimana? Itu Dari awal skolastik? lagi ngirim Dari awal lagi? enggak saya enggak ikut tes yang itu tadi, udah lewat yang itu. Jadi Ah, ikutnya tuh yang metro teaching sama yang tes esai ya Pak ya. Terus juga wawancara. Nah, wawancara oke. gitu. Jadi skolastik Nah, gak ikut? enggak ikut karena waktu tes Wah, skolastik yang itu kan angkatan satu sebenarnya saya ikut kan. ah. Nah, jadi karena Tapi nggak jadi, di skolastik di angkatan 4 juga ada. ada tapi nggak nggak tahu kenapa di SIM PKB Oke. itu tidak ada lagi tes yang itu dilewatkan. Hmm. Terus saya langsung ke tes yang berikutnya gitu. Kalau saya Seperti lihat itu. itu tes skolastik 1 sama 4 aja ya. Kalau di Palembang ya. Selanjutnya ini nggak ada yang Iya. skolastik. Itu susah banget itu menurut saya. Iya, bisa jadi Iya. Pak. Kalau saya pun tes itu mungkin nggak tahu lah lulus apa Jadi ada enggak gitu kan. soal-soal numerik, ada Mm-mm. soal-soal ini psikologi ya. Tapi angkatan 7, Iya, 8, benar. 9, 10 ini nggak ada saya lihat. Oh, Ya, nggak ada. tapi Langsung mungkin metro banyak teaching yang ya. mentok di sana ya. Karena pada waktu saya tes itu pun juga apa ya, pokoknya contreng-contreng aja. Tapi ya alhamdulillah Allah ngasih kesempatan untuk belajar di angkatan 4. Ya, benar. Tapi Saya memang juga dari gini bersyukur. ya, dari Mm. apakah dari motivasi kepala sekolah ataukah memang motivasi dari diri untuk ikut? Eh, sebenarnya ini motivasi diri saya terlebih dulu Pak ya. Saya tuh pengennya apa sih yang harus saya lakukan gitu kepada siswa-siswa saya gitu kan. Selama ini saya tuh biasanya di sekolah kami itu kan cuman istilahnya ikut paling webinar gitu kan. Ya, Webinar itu pun kadang pagi webinar nggak gak sempat ada ikut praktiknya gitu. kadang. Ya kadang webinar apalagi zaman online kan nggak ada Ya, ketemu itu webinar. Jadi saya tuh cari gitu di SIMPKB itu apa yang bisa saya ikutin gitu. Program apa sih yang bisa menjadi pengembangan diri saya gitu Pak. Awalnya itu seperti itu. Pas lihat adalah kan ada PP, ada juga CGP gitu ya, yang ya. harus bukaan gitu. Saya baca-baca kan, kayaknya kalau PP ini nggak pas buat saya harus belajar dulu gitu kan. Jadi saya ikut ke CGP ini gitu. Belum ada sih motivasi dari kepala sekolah, tapi sudah itu pas udah gembar-gembor kan, guru penggerak, baru kepala sekolah nanya siapa di antara teman-teman di sini yang ikut gitu. Saya ngomong Bun, saya yang ikut Bun, Insya Allah mudah-mudahan bisa masuk gitu, bisa dipanggil gitu. Dan alhamdulillah bisa bergabung di guru Oke. angkatan 4 ini luar biasa. Jadi ini ya,
satu sekolah cuma Ibu Arjun aja. Kemarin kan, iya Pak, kebetulan satu sekolah itu baru saya yang ikut guru penggerak. Karena memang kemarin tuh kami tuh belum tahu Pak ya, sekolah juga belum tahu guru penggerak itu seperti apa dan seperti apa. Memang harus ini dulu kan. Setelah saya ikut, sudah tahu, baru kan ada motivasi dari guru-guru lain juga untuk mengikuti program tersebut gitu Pak. Kalau untuk sekarang masih saya sendiri di sekolah Jadi saya gitu. angkatan 9-10 juga banyak yang ini ya, daftar ya, ada ya? Ya, rencana kalau kemarin itu kan kebetulan teman-teman tuh ikut diklat Diksar PAUD gitu. Jadi rata-rata masih menyelesaikan itu dulu. Sudah itu nanti baru ikut ke program ini gitu, ke guru penggerak Oke. ini gitu, Pak. Berarti motivasinya Bu Arjun udah bagus ya dari diri sendiri ya. Biasanya kan pengalaman Ya, kawan-kawan juga motivasi, ada ikut-ikutan, ada motivasi dari kepala sekolah, ada ya pokoknya kebetulan itu ya. Tapi kalau ada motivasi dari Bu Arjun untuk apa udah searching Google, ikut-ikut seminar-seminar, saya kira ada penyadaran sendiri untuk ikut apa ya, untuk pengembangan diri gitu ya. ya Pak. Benar ini Ah, motivasi awal saya memang untuk merubah diri gitu. Jangan ya. stuck di sini gitu. Saya orangnya mau Nah, belajar Pak, walaupun mungkin saya bukan pintar-pintar amat, tapi saya orangnya mau belajar gitu. Mau itulah tahu memang gitu. benar. Mm-mm. Jadi kita memang bagaimanapun harus respon terhadap perubahan. Kita selalu berubah karena materi kuliah mungkin 10-20 tahun yang lalu kalau aplikasikan sekarang pun juga kadang nggak update gitu. Makanya kita harus Ya. mengupdate diri karena kurikulum juga berubah-berubah terus gitu kan. Nah, Bu Mm-mm. Arjun, Mm-mm. eh ini nih kan sudah kemarin kita sudah mulai ini ya, sudah mulai paripurna ya. Dari diri Bu Arjun sendiri ada nggak perubahan secara sangat mendasar nih? Setelah ikut, setelah daftar itu ya dari awal sampai akhir, ada perubahan nggak dari segi pribadi, cara pengajaran dan sebagainya? Sharing dong. Ya, aduh Pak, kalau perubahan itu banyak Pak. Guru penggerak ini luar biasa menurut saya, program Hah? pemerintah yang luar biasa. Nggak cuma sehari dua hari, nggak cuma sebulan dua bulan, tapi Setahun hampir lebih ya? setahun lebih kita mengikuti ini. Tapi memang perubahan yang saya dapat itu banyak, terutama untuk diri saya sendiri ya Pak ya. Banyak sekali pembelajaran yang ada di guru penggerak ini. Bagaimana kita menjadi orang yang bekerja sama, bagaimana bersosialisasi bersama teman-teman, bagaimana kita menurunkan ego kita gitu, menerima pendapat orang lain itu banyak sekali, terutama di LMS ya Pak ya, yang di Alur Ya. Merdeka itu, Oh itu aduh alurnya banyak, bagus sekali itu. Alur ya banyak merdekanya itu lagi ya. Alur Merdeka itu, aduh banyak banget yang ilmu yang saya dapat. Sebenarnya Pak Ali kalau boleh jujur awal-awalnya sih di saya ikut guru penggerak ini, awal-awalnya sekali itu saya tuh sebenarnya sempat mau stop dulu lah kayaknya Oke gitu. ya. Padahal saya tuh Dulu pengen berubah ya awal-awalnya Pak ya. kawan-kawan juga sama loh. Jadi Iya, cuma baru mm-mm. loka 2, 3 tuh aduh pusing. Iya, awal-awalnya mau stop, tapi saya pikir begini, motivasi dari teman-teman juga kan, dari Bu Resi, dari tim solid juga, tim kami kan, kenapa harus berhenti gitu kan, kenapa harus stop gitu kan, tapi saya karena jujur aja Pak, saya ini kan guru TK Pak, kami tuh kan jarang sekali kan menggunakan laptop yang berhari-hari itu jarang gitu kan, Oke. apalagi laptop sampai malam gitu kan, jadi Ah, mau stop. Tapi setelah itu keluar motivasi saya pas di loka keberapa gitu kan, lihat teman-teman tuh, oh di sini orangnya hebat-hebat semua, bukan hanya TK tapi ada SD, SMP dan SMA. Buat saya itu timbul lagi motivasi yang besar gitu. Saya harus bisa nih. Saya harus selesai dan saya harus bisa seperti teman-teman yang lain kayak gitu. oke. Kenapa saya artinya kalau saya sudah di sini berarti saya mampu gitu aja. Sip. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Ali tadi, perubahan apa yang saya dapat? Banyak Pak, terutama dalam pengajaran di kelas kan. Hmm. Untuk siswa terutama ya, untuk siswa, terus untuk sekolah juga gitu kan, bagaimana seperti kata Ki Hajar Dewantara yang memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak. Kalau anak TK sebenarnya tidak terlalu menguras emosi sih sebenarnya gitu. Tapi dengan belajar ini saya tuh lebih banyak lagi, lebih tahu gitu. Perubahan-perubahan di diri saya tuh banyak Pak. Sudah ini saya tuh mau ngapain lagi gitu loh. Setelah ini tuh saya tuh Ya, pengen lagi belajar, pengen lagi ya. belajar, pengen lagi belajar gitu. Itu Ya itulah perubahan yang memang kadang kalau mm-mm. saya sadar sama kawan-kawan itu yang memang betul-betul ikut ya. Tidak hanya kenapa saya harus mengatakan betul-betul ikut. Kadang memang sebagian kawan-kawan ada yang cuma memenuhi tugas saja. Cuma yang penting ada contreng-contreng deh gitu ya.
Tetapi ada juga Iya, yang memang sungguh-sungguh ikut, dia belajar betul, dibaca betul, proyeknya dilakukan betul, dan itu setiap apa ya habis loka dan sebagainya itu dia melakukan inovasi. Kalau terbiasa dengan inovasi sampai 9 kali itu mereka akan berpikir dalam otak kita habis ini ngapain ya, apalagi ya itu ya. iya. Mm, mm, mm. Oke, Alhamdulillah pasti istilahnya tuh. pengalamannya bagus juga. Mm, mm. Banyak Pak. Alhamdulillah pengalaman di sini juga kan dapat dari teman-teman itulah sendiri sharing-sharing Nah, antar kita loka itu kan. Jadi benar. kan timbul ide-ide baru gitu, ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan kan. Jadi sehingga tuh kita itu jadi termotivasi Pak untuk Iya, lebih maju benar. gitu. Karena tiap loka Mm-mm. kita selalu ini ya diskusi, selalu ada ide Ya, baru setelah itu. Ada salah satu juga pernah dulu pada waktu materi motivasi itu, habis ini kamu buat inovasi apa sih? Kadang habis itu kita langsung fresh gitu ya, membuat ide baru mm-mm. bagaimana apalagi sesuai dengan jenjang kita. Bu Arjun, Ya. cerita dong apa proyek kemarin tuh dilakuin? Sebenarnya proyek itu ada beberapa sih Pak yang sudah memang Ya, sekarang sudah jalan ya, ceritain yang aja sudah semua nggak jalan, apa-apa. yang sudah jalan seperti kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah itu udah jalan yang seperti salam, senyum itu sudah jalan kan dari Hmm. dulu. Terus juga pernah saya proyek berbagi berkah, saya sebut dengan Bibi gitu kan. Itu alhamdulillah sudah jalan sekarang di sekolah gitu yang berbagi berkah bagaimana kita mengajarkan sama anak untuk memberikan rezeki kita kepada orang yang membutuhkan kayak gitu. Hmm. Itu sudah jalan, alhamdulillah. Infak juga sudah jalan. Nah, ada lagi program yang memang saya gaungkan sekarang, Pak, yang satu hari satu kebaikan serta ada satu lagi kreasi keren atau saya singkat dengan kere gitu. Jadi ada dua Oke. program yang benar-benar saya gaungkan. Yang pertama itu satu hari satu kebaikan gitu. Satu hari satu Di mana kebaikan. Itu mm, berupa kebaikan apapun. Gimana tuh cara ini? Cara aplikasinya di anak-anak? begini Pak Ali, jadi kan anak-anak itu kan hal kecil yang untuk anak TK, untuk yang naruh sepatu aja itu susah banget. Oh, oke. Membereskan mainan aja itu susah banget gitu kan. Oh, Meletakkan makanan habis makan aja itu susah, harus iya, diatur gitu iya. kan anak TK. Tapi saya coba masuk ke program satu hari satu kebaikan ini, bagaimana membentuk karakter anak sejak usia dini gitu, yang bisa dibawa sampai Hmm. mereka dewasa gitu. Dan memang Berarti ini behavior ya, kebiasaan sehari-hari mm-mm. ya, yang terhitung Ya, kecil tapi harus kebiasaan bagus itu. sehari-hari ya kecil, tampak sederhana gitu tapi berdampak baik kepada murid. Contohnya tuh misalnya kayak mereka tuh setelah tahu satu hari satu kebaikan ini bukan satu hari satu kebaikan lagi yang mereka kejar, Pak. Bahkan lebih banyak, bukan Lebih satu lagi banyak ya, kadang-kadang tuh oke. lebih Paling banyak yang tidak mereka ukurannya kejar. satu wajib lah itu ya. Iya, kalau saya tuh pengennya itu satu tuh wajib lah untuk anak TK gitu, berbuat baik sehari itu. Tapi nyatanya mereka bisa lebih. Kenapa saya berkata seperti itu? Ini respect baik untuk saya. Wali murid juga WA saya gitu, Pak. Kenapa saya? Oke, Oh, berarti program saya ini berhasil menurut saya gitu kan? oke. Karena wali murid WA saya dan mereka mengapresiasi sekali gitu kan, Pak. Oh, Bun, Bun, kan saya dipanggil Bunda kalau di sekolah kan. Bunda Putri, Bunda Putri. Anak saya biasanya bangunnya siang gitu kan, nggak mau. Tapi semenjak sekarang ini Bunda selalu ngomong, ayo cari kebaikan gitu. Mereka bangunnya lebih cepat. Terus juga apa, oke. membantu membereskan tempat tidur ya, cuma meletakkan bantal aja lah untuk anak kecil gitu kan. Mereka mau gitu. Dan berbuat Oh, baik, bantu-bantu mama di rumah walaupun mereka nggak bersih lah. Tapi mereka tuh udah mau gitu maksudnya. oke. Dan kata anak-anak itu, kata bu guru, kata bunda itu, kita tuh setiap hari mencari kebaikan setiap hari dan itu Oh, enggak harus dikasih hadiah, tapi nanti akan dapat dari Allah pahala yang berlipat-lipat gitu dan oke, ganjarannya oke. adalah surga itu kata bunda, itu kata Berarti wali sudah ini muridnya. ya, sudah ada motivasi bagus dari orang tua ya. Berarti Iya ya Pak, dan ada satu hari, ada satu kebaikan, plus ada respon positif orang tua juga sudah ada. Bagus banget ya. ya, sudah ada, Pak. Kalau kita lihat kalau jenjang-jenjang SMA, SMP mungkin ini hal biasa lah ya. Kecil lah kan satu hari satu kebaikan gitu. Tapi untuk anak TK itu, Pak, sangat berdampak baik gitu. Dan ini akan menjadi kebiasaan mereka sampai dewasa nanti seperti melihat Benar-benar. sampah misalnya kan. Aduh, Bunda, Bunda, tuh ada sampah, Bunda saya buang dulu ya. Nah, itu kan Oke. refleks ya, Pak ya.
refleks berbuat baik. Ada pensil jatuh, Bunda, boleh nggak nanti saya benari pensil situ? Jadi mereka tuh memang mencari, Oke, oke. mencari kebaikan setiap hari di kelas. Kadang saya lupa juga sih ngingatin Pak ya. Tapi mereka udah Oh, tahu mereka gitu. ingat benar. Mereka Padahal sendiri yang nggak, padahal nggak dikasih ini ya, apresiasi hadiah ya. ya, nggak melulu dikasih hadiah, tapi adalah sekali-sekali seperti Hmm, stiker gitu, lambang oke. senyum gitu kan, ada sekali-sekali. Tapi nggak itu, tapi memang mereka sudah mindset mereka itu saya tanamkan bahwa kalau kita berbuat baik itu maka akan dapat hadiah. Hadiah itu bukan dari manusia, tapi memang betul dari Allah langsung gitu, Pak, seperti itu. Bagus sih. Jadi Saya setuju kemarin saya juga berdiskusi juga sama Ibu Resi juga ya, PP-nya Ibu Putri ya, bahwa sekarang ya, kita ini kan ada krisis apa ya, perilaku, juga krisis benar. apa adab, akhlak dan sebagainya, bahwa Mm, kalau kita belajar di negara-negara lain seperti Korea, Jepang itu menempatkan kelas TK, playgroup, SD itu bukan kelas-kelas yang harus berprestasi secara numerik, sains dan sebagainya, tetapi iya, mereka tuh kurikulumnya adalah akhlak dulu nih, adab dulu iya, gitu ya. Kalau kita benar. amati juara-juara Olimpiade tuh nggak ada yang dari Jepang, karena memang kurikulum Mm, mereka adalah orang-orang yang harus adab dulu. Nah, itu dampaknya luar biasa. Kalau orang-orang Jepang iya, kemarin kalau kita lihat nonton di Piala Dunia itu, ya mereka memungut mm, sampah. Jadi habis nonton sampah tuh dipungutin lagi bawa karung gitu ya. Itu hanya iya. dilakukan oleh penonton-penonton Jepang dan itu adalah sebuah bukti keberhasilan di sekolah mereka kurikulumnya adalah adab. Setuju banget Ibu Putri, bagus banget. Ini bukan hal yang sederhana, keterangannya ah itu kan biasa aja. Tetapi untuk aplikasinya dan implikasi untuk anak-anak bagus banget. Tadi respon orang tua juga bagus gitu ya. Tapi Iya, ukurannya benar. bagaimana tuh anak-anak? Kira-kira setelah berjalan panjang itu ada ukuran jenuh nggak mereka? eh yang namanya anak-anak mungkin adalah Pak ya lupa atau apa Nah, gimana gitu. Tapi balik lagi ke mereka. Tapi kalau yang untuk pembiasaan baik yang misalnya naruh sepatu itu udah ini Pak, udah rutinitas mereka ketika sampai oke. taruh. Terus ketika selesai mainan beresin sendiri. Ketika makan mereka udah beresin sendiri. Memang tolak ukurnya di situ kalau menurut saya Pak. Ketika mereka kemarin sulit melakukan itu dan sekarang mereka sudah bisa melakukan itu adalah tolak ukur keberhasilan dari saya. Memang namanya anak kecil ya adalah Bunda males gitu ya. Bunda lesu Bunda, kami hari Oke, ini nggak berbuat kebaikan, kebaikan aku nol gitu kan. Pas oke. ketika mereka pulang kan hari ini aku nggak melakukan kebaikan apa-apa, kebaikan aku nol. Jadi kembali lagi ke saya nggak apa-apa saya nggak apa-apa hari ini kita nggak apa-apa nanti besok kita cari lagi kebaikan-kebaikan yang lain gitu Oke. motivasi Pak yang paling utama Hmm. jadi Mereka mereka gini nggak? Ada mm. sistem kayak gini nggak? Misalnya satu kebaikan itu, misalnya satu nanti diukur dengan satu star atau benda itu gimana? Atau memang kebiasaan biasa? Ada Pak saya tuh di dinding itu saya taruh ya foto Oh, anak-anak oke. satu-satu gitu kan jadi di karton besar gitu saya tuh taruh foto Jadi anak-anak satu anak ditempel satu. itu ya? Nah, saya print gitu muka mereka itu nih punya ini punya ini punya ini gitu. Jadi Hmm. kemudian saya buat semacam catatan kecil kan atau bintang gitu kan atau senyum gitu. Nanti mereka yang akan menempelkan ketika mereka melakukan kebaikan di bawah foto mereka sendiri gitu. Di situ Oh. Pak, di bawah foto Jadi mereka mereka sendiri. menilai sendiri ya, wah saya banyak nih Mm-mm. kebaikannya. Jadi yang Iya, dikit juga jadi berpikir dikit gitu ya. jadi ya aku hari ini banyak banget kedapat kebaikan. Nah, Nah, yang misalnya nggak ngikut apa-apa gitu ya, tapi dia merasa kayaknya aku juga ada gitu kan. Bunda, bunda, aku di sekolah enggak, tapi di rumah tadi aku udah bantu mama loh, bun. Nah, oke. gitu. Nah, tadi di rumah sudah bantu mama, bun. Kan kebaikan juga, mama tadi nyuruh aku bangunin kakak. Nah, itu kebaikan juga. Nah, jadi mereka tuh berlomba-lomba mencari kebaikan gitu kan. Hmm. Yang tadinya mau mukul temennya, yang tadinya berantem terus di kelas, orang lagi nulis dia muter-muter itu Nggak jadi. alhamdulillah Pak Ali udah sudah mulai sudah nggak lagi lah udah terkontrol gitu dan aman lah di Oke. kelas saya gitu nggak heboh lagi nggak rame kayak pasar lagi gitu. Benar-benar Hmm. bagus ya kalau kelas TK dibuat karakter kayak gitu ya. Jadi dampaknya itu ke orang tua sangat dirasakan banget gitu. Ya, jadi wah saya nggak percuma nih saya nyekolahin di sini. Programnya bagus.
Selain itu ada lagi Bu Putri. Ada lagi program selain saya gaungkan satu hari satu kebaikan ini, ada lagi program saya sebutnya kreasi keren atau saya singkat KERE gitu ya. Kere? KERE. Ya, KERE, kreasi keren. Oh, Jadi kreasi keren. ya kreasi keren KERE gitu. Kere, Jadi ada kere. satu Itu artinya apa Bu KERE. Putri kere? Singkatan dari kreasi keren Oke, ini, KERE kalau ini di adalah Jawa kere itu mm-mm. miskin. Enggak. KERE ini cuman istilahnya Oke, singkatan oke. keren aja. Kenapa saya singkat ini kere? Karena saya itu ada satu hari saya akan mengajak anak-anak membuat satu kreasi yang memang keinginan mereka sendiri, mereka yang pilih kegiatan apa yang mereka mau, kreasi apa yang mereka mau, dan alat-alatnya itu bisa dari bahan bekas gitu. Oke. Bahan bekas, Ini udah bahan berbau bekas, lingkungan ya. ya, yang bahan bekas yang ada di baik di rumah mereka ataupun yang ada di sekolah gitu. Jadi saya mau menyiapkan satu hari penuh yang memang hari itu mereka bebas melakukan membuat mobilan dari aqua, misalnya dari botol Hmm. plastik atau membangun rumah dari kardus yang Oke. memang bekas-bekas itu kan. Jadi memang satu hari itu saya menyiapkan hari itu adalah hari kreasi. Makanya saya Oh, bilang itu kere karena bahan-bahan alatnya itu Pak sisa-sisa aja yang ya, memang bagus sudah itu nggak ya. terpakai. Saya ambil Hmm. jadilah satu alat permainan untuk anak-anak yang sederhana seperti itu. Itu tiap hari apa Mm-mm. diagendakan? Saya agendakan tidak setiap hari, tapi memang dalam satu bulan sekali itu, misalnya hari Jumat gitu ya, saya ambil dari pagi. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada koordinasi dulu dengan orang tua. Kalau ada ketemu dengan botol plastik dikumpulkan, nanti dikumpulkan ke sekolah gitu. Nah, pas ke hari H tersebut, kami kumpul bersama, bukan hanya kelas saya, tapi juga dari kelas-kelas lain seperti itu, dari guru-guru lain juga berkumpul di aula dan membuat apa yang mereka mau tentunya dengan voting terlebih dulu kali Hmm. voting dulu mereka mau buat apa nih gitu Oke. buat Jadi mobilan misalnya ada temanya gitu. ada ada anak-anak sendiri yang milih kan Oh, merdeka oh belajar gitu. jadi anak-anak sendiri yang milih anak-anak nanti kalau kita buat kreasi anak bunda maunya apa bunda mau buat Oke. rumah misalnya gitu kan Oke. bunda mau buat rumah dari apa dari kardus nah berarti apa yang bahan yang harus kita kumpulkan kardus berarti kan nah mereka juga akan mencari kardus-kardus yang bekas yang ada di rumah mereka dibawa ke sekolah seperti itu Pak Oh, Ali. jadi proyeknya Mm-mm. dibuat di sekolah, bahan-bahannya dibuat di rumah ya, bukan semua dibuat di rumah ya. Tidak, alat-alat bahannya itu dari rumah yang barang-barang bekas itu gitu. Kalau Hmm. ada dari rumah bawa ke sekolah, kalau ada di sekolah sudah disiapin dari sekolah. Tapi buatnya sama-sama gitu, sama Hmm. teman-teman dan ibu Ya, guru. lebih Makanya happy saya sebut, kalau ya dibuat di biar rumah lebih nanti happy. yang buat orang tuanya. Iya benar Pak. Dan itu memang yang secara sederhana aja sih Pak. Misalnya Oke. mobilan dari botol plastik, mobilan gitu. Terus buat apa misalnya buat pohon dari kardus Hmm. kayak gitu aja. Yang memang mereka sehari-hari mereka lihat kayak gitu. Ya, yang penting memang dari sisi ownership siswanya sudah ada kan. Jadi mereka juga Ya, ada ide sendiri dari diri mereka, diberi kebebasan untuk mencipta dan sebagainya itu sudah kena lah kalau Merdeka Belajar ya. Itu ya. kelasnya khusus untuk Ibu Putri atau kelas lain juga buat proyek kayak yang sama itu? Saya sudah mensosialisasikan untuk semua Pak, bukan hanya di kelas saya. Oke. Tapi untuk kelas teman-teman juga memang hari itu hari hari kreasi gitu. Jadi semua kelas ikut Oh, dan bertepatan di aula gitu. Jadi kami seminggu tempatkan di sekali? aula satu bulan sekali Pak. 1 bulan sekali, oke. Satu bulan sekali. Memang di hari hari pilihan yang mana kira-kira anak mau di sini kami konsultasi dulu sama kepala sekolah, sama teman-teman juga hari apa akan kita buat baru jalan kayak gitu. Ya, bagus Mm. itu. Kalau 1 bulan sekali semua kreasi dibuat kayak bazar itu ya. Ya Jadi dibuat satu bulan sekali. kayak pameran itu, terus nanti diundang orang tua itu bangga sekali orang tua. Kalau misalnya nanti Ya, bisa diupload atau mungkin buat video di YouTube, kreasi anak-anak itu bisa dibuat marketing juga untuk sekolah itu. Reaksinya dari orang tua gimana proyek itu? Apakah aduh Bun ini merepotkan atau cari barang-barangnya susah? Gimana reaksi mereka? Kalau ini apa? Kalau dari orang tua sendiri sih sebenarnya tidak terlalu karena memang kan kayak botol plastik itu kan mereka kan sering konsumsi kan. Ya,
Jadi kalau misalnya ada sisa ya ada ini ya kembalikan ke sekolah kayak gitu. Nggak terlalu juga sih Pak. Cuman mereka mikirnya itu Bunda repot nggak nanti bantuin anak-anak gitu. Karena kan anak-anak kan Oh, rame kan, malah banyak kan. mereka Jadi mikirin kita ya. mm, ya malah mereka tuh mikirin kita repot nggak Bun buat itu. Misalnya anak-anak kan gabung nggak apa-apa karena memang kita nggak terlalu terlalu buat yang susah gitu kan. Yang memang gampang-gampang aja buatnya dan anak-anak bisa Benar. partisipasi gitu. Karena kelasnya Mm-mm. masih kelas TK ya. Ya mungkin Iya, yang harus memang masih kelas harus TK. paling harus tekniknya harus detail itu nggak perlu juga ya. Enggak perlu. Yang memang aman untuk anak-anak dan mereka juga bisa kayak gitu. Benar-benar. Itu Ya, hasil kreasinya nanti dikumpulin di mana? Di sekolah, digantung atau gimana? di sekolah Pak, nanti dikumpulin di sekolah, ditaruh di kelas masing-masing gitu, dipajang. Nanti Oke. mamanya kalau kebetulan masuk kelas kan ada kelihatan nih, wah ini hasil anak aku gitu, wah hasil Oke, anak aku iya gitu benar, kan. bangganya kan di situ kan. Mm-mm. Ada Ya, buktinya itu. Itu ya dicat sebetulnya itu juga, sederhana. diwarnai. Ya diwarnain dulu, Hmm, dibagusin gitu. Jangan walaupun dia dari bahan bekas, tapi tetap cantik lihatnya kayak gitu. benar-benar benar. Itulah memang Mm-mm. keceriaan anak-anak TK lah ya. Ada warna-warni, bahan-bahan bekas. Berarti memang orientasinya sudah ke link, memang betul ya. Ke habis itu ada refleksi dah. Misalnya ini bahan dari bahan-bahan bekas, terus nanti kita harus ramah ke alam. Kenapa kita harus menggunakan bahan bekas? Itu dikasih apa? Dah pengertian enggak ke anak-anak untuk refleksi setelah Ya, proyek? dikasih tahu dulu sebelum mulai juga sebenarnya sebelum Hmm, refleksi akhir juga di awal tuh juga dikasih tahu kenapa kita harus menggunakan ini, oke. kenapa enggak ini. Karena kan anak-anak tuh kan kadang banyak pertanyaan-pertanyaan juga, Bunda, kenapa harus yang bekas? Kenapa nggak beri baru aja kayak botol plastik kan gampang Nah, beli kan harganya kan murah misalnya gitu kan. Kenapa Bunda kenapa ngambil itu kan mereka ada pertanyaan itu juga di awal sudah dikasih tahu kenapa kita menggunakan yang bekas ini, kenapa ini bisa dimanfaatkan, ini kenapa ini seperti ini karena ini ada kalau bagus dan bisa cantik yang hebatnya luar biasa ini bisa jadi dijual loh gitu kan oke. ngasih Terus tahu kita sama juga harus anak-anak ramah sama alam, ya ya kan? ramah Karena sama memang ini tidak alam. bisa di Mm-mm. apa daur ulang oleh alam sekian ratus tahun itu ya, kasih Iya pengertian. lama karena kalau plastik kan Hmm. lama hancurnya kan dikasih tahu dulu Nah, seperti itu kan jadi kenapa nggak kita buat yang memang jadi bermanfaat untuk anak bunda sendiri kayak gitu. nah. Setelah Bu Putri melakukan proyek-proyek itu, mengaplikasikan dari materi-materi guru penggerak, apa sih yang dirasakan? Puas nggak sih? Atau mungkin, aduh merepotkan banget. eh enggak sih buat saya Nah ya, ini adalah belajar Pak, namanya ya, kita belajar kan kita kan nggak cepat berpuas diri belajar dan terus belajar terus buat saya nih proyek-proyek ini sebenarnya baru loh kemarin ya, kemarin saya nggak tahu istilahnya sebelum ikuti guru penggerak ini bagaimana buat program bagaimana ini kan ternyata di sini saya belajar dan alhamdulillah gitu program yang saya buat itu masuk di sesuai aset yang di sekolah saya lah plus seperti itu memang berdampak banget sama anak sama orang tua ya. ya dan berdampak baik kepada anak gitu memang nah Wis, walaupun tampak sederhana tapi bagi mereka itu baik banget bagus, gitu. sederhana tapi dampaknya luar biasa sampai ke masa depan itu. Iya, insya Oke, Allah. untuk ini Bu Putri, untuk kata-kata ini ya, untuk penutup gimana sih untuk motivasi kita? Kadang kan kita, aduh, down, kadang kita juga fluktuatif ya semangat kita ya. Sesuai dengan pengalaman Bu Putri gimana untuk bisa memotivasi kita nih? Motivasi untuk teman-teman ya, yang ini Ya, ya. Kalau dari saya motivasi untuk teman-teman, jangan cepat berpuas diri gitu ya. Jangan oke. cepat bahwa saya ini udah bisa nih, nggak perlu lagi. Jangan cepat berpuas diri dan semangat, tetap semangat mencari ilmu, menggali ilmu, mencari kemampuan-kemampuan untuk mengembangkan diri seperti itu. Terus satu lagi sih, jangan sombong ya. Nah, Mm-mm. itu yang Tetap penting rendah ya. hati. Kita tuh Mm-mm. bukan apa-apa. Benar nggak? Kita tuh bukan Iya, apa-apa. Kalau ibaratnya pepatah padi ya Pak ya, semakin ya. berisi, semakin menunduk. Makin merunduk Seperti ya, itu. bukan semakin tegak gitu ya. Mm-mm. Jadi ada satu Iya, motivasi benar. lagi tuh kadang seperti ini saya. Jadi kalau kita tuh di atas, posisi kita di atas, itu jangan memandang orang yang di bawah kita tuh kecil. Karena mereka Benar. juga yang di bawah itu memandang kita di atas itu juga kecil. Benar, benar Ya, sekali Pak jadi Ali. kita harus Mm-mm. semakin apa ciri-ciri kita berilmu, semakin belajar terus bertambah itu ya kita harus semakin apa ya tawadu ya, semakin merendah dan kita memang Benar harus Pak. harus ilmu gitu ya.
Luar biasa Benar, Mbak Pak. Ajeng Putri. Terima kasih atas motivasinya ya. Semoga ini bermanfaat untuk Terima kasih Pak Ali. ya. Iya, saya ada pantun dulu Pak, boleh nggak Oke, oke, pantun dulu? siap. Boleh, boleh, boleh. Apa Nah, nih? sebelum Bapak tutup, saya punya pantun nih. Ah, Jalan-jalan ke kota Bali. cakep. Jangan lupa melihat-lihat sekolah. Terima Oke, kasih cakep. kepada Pak Ali karena sudah mengundang saya. Oh, mantap, mantap, mantap. Terima Terima kasih kasih Bu Pak Ali. Putri. Makasih Ya, nanti kesempatannya. kalau ada project lagi, bolehlah kita ngobrol lagi ya. Baik, baik, siap, 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 Oke, siap. oke. Mm-mm. Terima kasih Bu Putri. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk guru-guru seluruh di Indonesia. Ini inspirasi yang sangat luar biasa, sederhana, dampaknya sangat bagus sekali. Ya, memang itulah yang kita harus kembalikan untuk moral dan etika untuk anak bangsa, sehingga kita juga terdidik dengan motivasi-motivasi tadi, dampak baik untuk di masa depan untuk anak-anak kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Putri. Wassalamualaikum Mm. warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru Waalaikumsalam penggerak warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Salam maju. guru penggerak. Indonesia maju.